Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, netizen, warganet, dan penggemar sosmed yang berbahagia, mari kita kaji kembali dalam rangkaian kajian ayat-ayat Al-Quran. Kali ini surat Al-Mu'minun ayat 12-14 membicarakan tentang Adam dari tanah, kita dari air mani atau tanah. Kita tahu bahwa proses kejadian manusia adalah dari tanah. Namun untuk generasi-generasi berikutnya juga tetap dari tanah. Saripati yang berasal dari tanah. Ketika ibu kita makan jagung, bapak kita makan sate kambing, jagung ditanam di tanah, kambing makan rumput berasal dari tanah. Sari-sari dari sate itu menjadi air mani yang kental, dan sari-sari dari jagung menjadi ovum atau ovarium dari ibu yang keduanya bercampur, yang merupakan dua-duanya saripati dari tanah, dan menjadi nutfah yang akhirnya berubah menjadi bayi ketik yang kita lihat itu. Untuk singkatnya, mari kita kaji ayat-ayat berikut. Pertama yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Jadi kita tercipta dari saripati yang berasal dari tanah. Setelah itu Allah menerangkan dalam ayat berikutnya, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Setelah air mani tersimpan dalam rahim itulah kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat atau segumpal darah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain atau jabang bayi atau manusia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi setelah air mani itu ada dalam rahim, kemudian dijadikan segumpal darah, alaqah. Dari segumpal darah itulah dijadikan segumpal daging, mudghah, segumpal daging. Dari daging itu kemudian dijadikan tulang belulang. Jadi tulang belulang nanti itu dibungkus juga dengan daging. Setelah itu tsumma ja'alnahu
khalq tsumma khalaqnahu khalqan akhar. Jadi Allah menjadikannya khalqan akhar, manusia berbentuk lain. Nah, setelah jadi khalqan akhar itulah biasanya malam sebelumnya kita tradisi Jawa biasanya ngupati, karena ketika masih berupa segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadikan tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Setelah itulah berbentuk jabang bayi manusia mulai 4 bulan dan ditiupkanlah roh oleh malaikat, sehingga disitulah nasib manusia ditentukan ketika kandungan umur 4 bulan, ketika Allah menjadikan khalqan akhar atau makhluk berbentuk lain atau bayi. Inilah bayi yang kita harapkan ketika terjadi proses penciptaan manusia dengan perantara seorang suami dan seorang istri yang melakukan produksi atau seksual intercourse atau dalam bahasa biologi kopulasi, sehingga terciptalah dari air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging dibungkus dengan tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging dan dijadikanlah khalqan akhar atau makhluk berbentuk lain. Ini adalah ilmu hayat atau ilmu biologi, ilmu reproduksi yang sudah ada sebelum kita mengenal pelajaran biologi. Kita sudah mengenal lebih dulu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itulah firman Allah, kebenaran firman Allah bahwa Al-Quran itu semuanya ada. Di dalam Al-Quran ilmu apapun ada. Karena itulah jangan main-main dengan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai kitab suci yang tiada keraguan di dalamnya. La raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Semoga manfaat dan menambah wawasan. Dan saya akhiri sampai sekian. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata terakhir, Islam tetap rahmat bagi alam semesta, walaupun sejuta fitnah dan tantangan menerjang bagi badai dahsyat di lautan. Kalau ada kebenaran dari Allah, ada kesalahan dari saya sendiri. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.